Saya untuk tes beasiswa aja 180.000. Itu orang tua saya tuh sampai nangis karena cuma pegang waktu itu cuma 25.000 waktu itu. Jadi orang tua tuh sampai, kamu tes aja 180.000 tuh nggak punya duit 25.000, datang ke Jakarta pengen tes beasiswa gitu mas. Saya nggak pernah cerita ini sih, tapi selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, 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 luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, hari ini cuaca hujan, tetapi tidak menyurutkan langkah saya untuk ketemu dengan salah satu sobat juara yang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi dalam program Bincang Juara. Sobat juara kita yang akan hadir hari ini adalah seorang pribadi yang luar biasa. Saya yakin kisah inspirasi dan kisah motivasi maupun perjalanan hidupnya akan bisa menjadi salah satu hikmat, salah satu kaca benggala buat sobat juara sekalian. Yuk kita jemput siapa beliau. Nanti akan saya perkenalkan dan saya akan minta beliau cerita apa adanya, buka-bukaan buat sobat juara sekalian. Saya jemput dulu beliau. Bentar lagi kita nyampe. Nah, sepertinya kita sudah sampai. Nah, halo bro, halo. Gimana kabarnya? Waduh, baik-baik. Udah lama nih nggak ketemu Panglima, ketemu Mas Apu. Luar biasa. Lama ya nunggunya? Lumayan Ya. Aduh. Sobat juara sekalian, inilah bintang tamu kita dalam Bincang Juara. Nah, silakan kenalan dulu nih, siapa nih? Nah, biar semua pada tahu. Halo Sobat Juara, saya Kamaludin Enu. Sekarang PP Presto Ayam Presto Nyanida dan diamanahi sebagai CEO dari PT Juara Ayam Semesta. Brandnya Ayam Presto Nyanida. Itu aja. Mas Kamal, ini kan perlu kita semua tahu nih perjalanan hidup Mas Kamal nih untuk menjadi kisah inspirasi buat sobat juara. Bisa diceritakan bagaimana Mas Kamal menjalani masa kecil dan kemudian bisa sampai duduk seperti sekarang ini? Panjang mas. Ya, jadi memang saya itu anak dari kampung mas. Jadi dari Babelan. Jadi kalau teman-teman banyak bercanda itu Babelan nggak masuk peta ya. Jadi memang dari kampung, dari Babelan, terus hidup di sana. Dan memang saya dari kecil, saya 2 bersaudara dari bapak saya. Kebetulan umur saya 6 tahun itu orang tua saya meninggal. Jadi memang saya yatim dari kelas 6 SD. Jadi yatim dari kelas 6 SD, makanya sampai datang ke Jakarta itu kadang-kadang sampai saat ini ya, saya berpikir itu ini maksudnya untuk pencapaian saat ini gitu ya, untuk anak kampung yang datang gitu ya dan yatim gitu ya, kadang-kadang nggak percaya, apalagi ketika datang ke Juara. Kadang-kadang saya suka kayak ini mimpi nggak ya gitu, karena memang perjalanannya itu luar biasa. Saya SMP pernah di yayasan yatim, terus di SMK, dan memang luar biasa perjalanan hidup sampai ke Juara ini. Jadi kalau singkat cerita itu, saya ini kalau cerita masa lalu saya itu selalu ingat sama ibu saya. Gimana tuh cerita masa lalu yang ingat dengan ibu itu? Karena ibu saya itu janda ya. Jadi waktu itu memang ya awal-awal bapak saya inilah meninggal gitu ya, sebelum menikah sama orang tua saya yang sekarang, bapak saya. Jadi memang dulu tuh untuk memperjuangkan hidup aja itu ibu saya itu, aku jadi dak-dak-diduk ya. Cerita tentang orang tua tuh. Jadi itu sampai jadi tukang sapu di jalan mas. Itu dari pagi terus bawa sepeda jadi tukang jalan, dan itu cuma digaji kurang lebih ya
12.500 per hari untuk membiayai anak-anaknya ya. Dan pada saat itu ya orang tua saya itu selalu berpesan ke saya, sepedanya sampai saat ini masih ada. Jadi masih ada. Saya tuh kadang suka kalau ngelihat sepeda itu kayak gimana ya. Jadi ibu saya itu selalu bilang kalau ibu saya kan nggak lulusan SD, jadi nggak tinggi pendidikannya. Jadi memang, tapi kalau beliau selalu berpesan ke saya itu nggak banyak ngomong, cuma bilang kamu tuh jangan sampai kayak saya, kamu tuh jangan sampai kayak saya. Di situ tuh kadang-kadang saya tuh kayak merasa punya daya dorong tuh bahwa ya saya harus keluar dari zona ini gitu. Makanya dulu kan saya lulus SMK itu keterima di Astra Honda Motor. Keterima di Astra Honda Motor karena umur 17, jadi belum bisa kerja, harus 18 tahun. Jadi saya ingat juga waktu itu ada guru saya bilang bahwa untuk memutus kemiskinan itu adalah pendidikan. Dan akhirnya ya saya coba tuh mas cari-cari gitu ya beasiswa. Akhirnya dapatlah saya beasiswa waktu itu, kuliah 100%. Ketika beasiswa juga, perjalanan saya itu penuh nangis mas. Saya untuk tes beasiswa aja 180.000. Itu orang tua saya itu sampai nangis karena cuma pegang waktu itu cuma 25.000 waktu itu. Jadi orang tua tuh sampai, kamu tes aja 180.000 itu nggak punya duit 25.000, datang ke Jakarta pengen tes beasiswa gitu mas. Saya nggak pernah cerita ini sih, tapi jadi orang tua saya itu minjem ke saudara gitu ya untuk tes beasiswa waktu itu. Itu nggak ada masih kampung, nggak ada yang ngasih. Akhirnya 25.000, akhirnya saya juga jalan dengan duit 25.000 waktu itu. Dan nggak tahu kenapa ya udah saya niatkan ya bahwa saya pengen membahagiakan orang tua saya dan saya adalah satu-satunya di keluarga saya yang sarjana. Akhirnya juga dari 25.000 itu saya jalan ngajak teman saya. Ya akhirnya nggak tahu kenapa Allah itu memang luar biasa ya. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, alhamdulillah uangnya udah dikasih sama orang tuanya teman saya mau tes. Karena ditanya, kamu uang aja nggak punya gitu. Maksudnya orang tua saya itu cita-cita cukup mas, kamu gaji 4 juta sebulan ya udah cukup. Akhirnya ya 25.000 itu berangkat ditambahin. Alhamdulillah dengan uang 25.000 itu orang tua saya nangis aja sampai, kamu tinggal di mana? Saya kan gak punya duit waktu itu ke Jakarta karena apalagi buat hotel ya. Akhirnya juga tinggal di masjid waktu itu saya tes. Oh gitu? Iya di masjid mas. Saya ingat banget di Ciputat itu saya tinggal di Masjid As-Salam namanya. Saya numpang, Pak saya besok mau tes. Akhirnya saya diperbolehin tidur di masjid, besok pagi saya tes. Dan alhamdulillah tesnya waktu itu lulus. Lulus, saya kabarin ke orang tua saya. Wah, orang tua saya itu luar biasa karena begitu bangganya, karena kan 100% itu nggak ada biaya ya. Begitu lulus kuliah, bingung lagi orang tua saya, hidupnya dari mana. Orang tua saya kan waktu itu masih jadi tukang sapu, gaji sehari itu dibayar 12.500. Akhirnya orang tua saya bilang, nyawa bahasanya gini ya mas, apapun yang terjadi, bahkan kamu harus kuliah. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta mas, ke Jakarta terus kuliah. Pertama kali saya tinggal di masjid gitu ya, nyari masjid terus buat tinggal. Biasa saya kalau nggak ada tempat tinggal pasti cari masjid, karena bagus gitu ya maksudnya. Nah akhirnya datang ke Jakarta terus juga kuliah bingung. Saya itu 1-2 minggu itu dikasih 150.000 mas kuliah. Kuliah 150.000, harus bisa hidup terus segala macam. Ya lanjut. Dan orang tua saya itu sampai saya wisuda, saya kan memang sambil kerja mas. Jadi lulusnya itu agak telat, 9 tahun semester. berapa? Saya 2014 lulus. 2014 lulus kuliah. Dan alhamdulillah waktu itu orang tua saya itu udah bikin baju gitu ya, karena begitu harunya gitu ya untuk menyebut anaknya lulus S1 gitu ya. Padahal waktu itu saya belum lulus, karena saya salah satu yang paling telat lulus karena memang sambil kerja. Kalau yang lain kan kuliah belajar, kalau saya harus kuliah belajar dan hidup gitu. Gimana caranya harus bisa hidup. Nah itu akhirnya lulus semester 9, ya alhamdulillah lulus juga gitu ya. Jadi lulus terus, dan dapat waktu itu orang tua saya itu sampai lemes karena ternyata memang sambil kuliah itu saya udah
sambil juga ikut-ikut kompetisi segala macam. Alhamdulillah dinobatin sebagai mahasiswa berprestasi waktu itu tingkat nasional karena banyak pialanya. Dan sebenarnya waktu itu sih rencana hidupnya adalah pengen lanjut S2. Tapi saya melihat kondisi orang tua terus segala macam, ya sudahlah saya kerja dulu gitu ya. Wisuda akhirnya orang tua datang. Datang Mas. Datang itu aduh. Orang tua saya itu adalah itu yang selalu diceritakan ke saudara gitu ya. Wah, anak saya udah sarjana. Tapi itulah. Saya ingat juga waktu itu pas mau berangkat kuliah aja tuh sampai bilang, kok anak tukang sapu mau kuliah itu kayaknya sakit tuh Mas. Karena di kampung saya kan banyak orang juga yang punya uang gitu ya. Tapi memang anaknya lulus SMA gitu ya, nggak mau kuliah. Ini pernah sampai bilang, oh, nggak mungkin lah sampai ya, makanya itu saya buktikan. Akhirnya juga makanya perjalanan dengan orang tua saya itu luar biasa lah. Makanya ya kalau bercerita tentang hidup saya itu memang nggak semulus banyak anak yang seumuran saya. Banyak sekali. Udah memang waktu itu juga orang tua yang laki meninggal gitu ya. Kebayangkan kepala keluarga meninggal, terus juga ada adik gitu sih. Nah, terus ibu sendiri sekarang harapannya kepada Mas Kamal apa ya? Saya kemarin pas ketika gabung ke Juara, saya telepon ibu saya. Ibu saya sih nggak muluk-muluk Mas, cuma pengen anaknya itu bisa bahagia. Dan memang ada yang saya lihat dari keinginan ibu saya itu adalah ya sampai saat ini sih saya belum maksimal ya ngasih kebahagiaan ke ibu saya gitu ya. Makanya ketika saya masuk Juara ini, doa bukan cuma untuk menyelamatkan hidup saya, tetapi banyak orang yang ada di belakang saya yang berharap untuk saya bisa sukses. Ibu saya sih cuma pengen bagaimana keluarga ini, adik saya sekarang lagi persiapan buat ke Mesir. Alhamdulillah hafal 30 juz. Kalau adik-adik juga bisa kuliah, terus juga punya rumah yang layak gitu ya. Itu sih Mas harapannya. Nah, kalau dengan istri sendiri kapan perjumpaannya? Terus kemudian sekarang anaknya berapa? Iya, istri itu salah satu wanita yang terhebat juga ya dalam hidup saya selain ibu saya. Saya ketemu istri kebetulan itu kuliah bareng dan satu kelas. Istri saya ini adalah dulu pacarnya teman saya. Jadi teman saya ini kan agak tajir ya, dari Kalimantan. Saya ingat banget. Saya adalah tukang supir motornya dia. Karena dia kadang-kadang suka bawa motor. Karena waktu itu saya nggak punya motor. Jadi saya suka nganterin dia tuh kalau main misalkan ke rumah ke istri saya gitu ya. Nah, suatu saat itu istri saya tertarik dengan saya itu adalah waktu saya jadi ketua BEM dulu di kampus. Ketua BEM terus segala macam. Ya akhirnya mulai ketertarikan terus segala macam. Ya akhirnya juga ya cocok. Ya sampai sekarang saya sama teman saya ini yang mantan istri saya juga kayaknya gimana gitu kalau ketemu. Jadi ada kisah serunya ya. Karena mertua saya itu ya, istri dari orang tua dari istri saya itu bilang gini, Teteh, karena panggil Teteh ya, Teteh Muti itu dulu sering bilang ceritain kamu katanya. Ceritanya apa Mi? Itu orang norak banget katanya, bajunya nggak mau ganti-ganti. Pas kuliah, karena saya dulu jadi ketua kelas. Baju saya itu Mas, pas berangkat itu orang kampung itu kan beli baju 1 tahun sekali. Saya itu nggak punya baju waktu itu Mas. Yang saya bawa baju itu baju ngkong saya, uyut saya, batik-batik tua lah. Dan saya itu kalau kuliah itu kan pakai peci hitam gitu ya. Itu sering dicengin gitu, maksudnya istri saya itu paling benci sama saya lah ibaratnya. Itu orang norak banget sih dandanannya gitu kampung. Itu istri saya mertua saya sering bilang dan sering tertawa itu kalau cerita itu katanya. Itu kamu kena karma tuh katanya. Sering bilang, sering ngatain akhirnya jadi suami sekarang. Itu sih pertemuan. Ya itu sih pertemuan istri saya waktu kuliah, terus menikah kita tahun 3 tahun yang lalu, berarti sekitar 2016 ya. Kita menikah 2016 ya, alhamdulillah waktu itu menikahnya juga unik karena istri saya kembar. Terus nikah itu jadi satu panggungnya. Jadi itu kita salaman itu panjang banget gitu ya. Nah, ketemu istri saya, sekarang kita ya udah punya 3 orang putri ya. Yang pertama itu anak saya 7 bulan di kandungan tapi meninggal waktu itu istri masih kerja, jadi meninggal di dalam kandungan. Nah terus sekarang udah ada anak yang kedua. Nah sekarang istri saya lagi hamil lagi anak yang ketiga.
rezeki terus ya. Rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dalam perjalanan hidup Mas Kamal yang demikian penuh dengan perjuangan dan bahkan mungkin untuk mencapai kebahagiaan itu kan nggak mudah. Iya, betul. Terkadang sedang bahagia, anaknya meninggal. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa dan tentunya banyak pengalaman yang Mas Kamal dapatkan. Bisa nggak Mas Kamal menyampaikan kepada Sobat Juara kira-kira hikmah apa sih yang Mas Kamal dapatkan dalam perjalanan hidup ini? Kira-kira 1 atau 2 yang itu benar-benar bisa menjadi sebuah cerita dan menginspirasi Sobat Juara sekalian. Iya. Kalau yang pertama adalah saya selalu mengaitkan bahwa apa yang baik menurut kita itu terkadang belum tentu baik menurut Allah ya, Gusti Allah. Apa yang buruk menurut kita kadang belum tentu juga buruk bagi Gusti Allah. Artinya adalah semua ini sudah diskenario. Makanya sekarang saya itu coba apapun yang terjadi dalam hidup saya positif aja. Mau apapun saya positif sama Allah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya memang yang dari kecil sampai saat ini ya memang kita harus ya jatuh bangun lagi. Saya selalu ingat kata itu tuh, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh ada kejadian ya sudah, saya ikhlas. Terus juga kita introspeksi apa mungkin kesalahan kita segala macam ya. Akhirnya juga kadang-kadang keberuntungan itu juga ada datang ke kita sendiri. Jadi karena kitanya juga kadang-kadang pasrah gitu ya. Contoh juara lah, saya masuk juara itu kan kadang-kadang saya berpikir, ya Allah kok cepet banget ya. Tiba-tiba sudah ICO gitu ya. Tiba-tiba bentar lagi mau buka outlet tuh luar biasa. Sampai terus tiba-tiba ketemu Kang Yogi, tiba-tiba ketemu Kang Asep, ketemu Panglima. Wah itu kadang-kadang saya nggak nyangka tuh. Nah, dalam perjalanan Mas Kamal kan kuliah, sempat kerja juga ya katanya sempat ya? Sempat kerja saya. Berapa tahun kerja? Saya kerja yang pertama baru lulus banget, saya kerja di salah satu bank swasta. Terus pindah lagi ke NGO, lembaga sosial. Terus di perusahaan itu yang lama di perusahaan kuliner. Kurang lebih sekitar kalau total kerja itu mungkin udah sekitar, kalau sama kuliah mungkin udah hampir 10 tahun lebih Mas. Nah, dalam perjalanan menjadi seorang pekerja terus kemudian sekarang bertransformasi akan menjadi seorang pengusaha kuliner dengan merek Ayam Presto Nyonya Nida, itu kira-kira harapannya apa? Harapan saya adalah sebenarnya bagaimana dengan perusahaan ini, dengan Ayam Presto ini, itu makin banyak menebar manfaat. Menebar manfaat salah satunya adalah terutama untuk diri saya dan keluarga saya. Terus untuk orang-orang terdekat saya. Terus untuk lingkungan, bahkan semua stakeholder yang ada di Juara. Itu sih Mas, jadi kebermanfaatan ya terutama untuk diri saya, keluarga. Terus untuk orang terdekat, terus juga untuk semua keluarga Juara dan masyarakat lah lebih umumnya. Sobat Juara sekalian, terima kasih banyak Iya, Mas Kamal. Hari ini luar biasa sekali mendengarkan cerita untold story yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Bagaimana perjalanan seorang anak yatim, terus kemudian berjuang bersama ibunya yang pernah menjadi tukang sapu. Itu sebuah hal yang luar biasa. Ingat tadi pesannya Mas Kamal, apa yang baik buat kamu belum tentu baik juga buat Allah. Tetapi teruslah membesarkan niat kamu, melakukan ikhtiar kamu, berdoa atas semua keinginan kamu, dan yang terakhir tawakal. Itulah yang diangkat oleh Mas Kamal dalam Ayam Presto Nyonya Nida. Niat, ikhtiar, doa, dan tawakal. Semoga perjalanan Mas Kamal yang baru akan terus menjadi inspirasi, sukses meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Salam juara. Juara, juara, juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, juara, juara luar biasa.